Hai, perkenalkan nama saya Rosalia Analolon Hular, NIM 1803030092, kelas Sosiologi B semester 7, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video dengan tema pandemi COVID-19 adalah transformasi masyarakat. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Pasalnya, cara hidup seluruh lapisan masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang dapat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia. Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital. Saat para ahli kesehatan dan epidemiologi berlomba-lomba memprediksikan mengenai kapan berakhirnya pandemi, masyarakat terus beradaptasi ke dalam sebuah tatanan baru di daerah pasca pandemi. Salah satu pergeseran kebiasaan tersebut ditandai dengan transformasi digital yang semakin masif akibat pandemi ini. Penggunaan teknologi digital diprediksi akan semakin fleksibel. Perusahaan teknologi pun juga berlomba dalam menciptakan figur yang lebih canggih dalam menyederhanakan kehidupan di masa yang akan datang. Setidaknya pasca pandemik ini ada transformasi digital yang mulai dirasakan masyarakat dan itu akan menjadi lumrah. Beberapa di antaranya itu yang pertama, pergaulan digital semakin luas. Sebelum di era normal, pergaulan ditanda dengan adanya kumpulan bersama kerabat dalam berbagai kesempatan. Maka pasca pandemik hal tersebut rupanya sedikit sulit untuk dilakukan, mengingat persebaran COVID-19 yang sangat cepat. Ditambah lagi beberapa negara juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Kehidupan dan pergaulan bersama teman, kerabat, dan keluarga akan tetap berjalan, hanya saja menggunakan ranah yang berbeda, yakni memanfaatkan media sosial. Ini yang pada akhirnya membuat pergaulan digital semakin meluas. Bukan tidak mungkin di masa mendatang semakin meningkat sebab masyarakat masih mengandalkan media sosial sebagai tempat yang baru untuk tetap bercengkrama. Yang berikut yaitu dunia hiburan menandakan ladang baru. Hal yang sama juga terjadi pada dunia hiburan. Di sini sebenarnya pandemi COVID-19 memberi kesempatan bagi dunia hiburan menemukan ladang baru mereka. Akibat pembatasan sosial tersebut, masyarakat tidak bisa menonton film ke bioskop. Akhirnya untuk mengusir kebosanan mereka ke layanan streaming online
salah satu faktor utama yaitu masyarakat menginginkan informasi yang cepat dan akurat. Maka adanya media online menjadi sebuah solusi di tengah pandemik, baik untuk mendapatkan informasi. Begitu juga dengan ranah hiburan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat semakin dimanjakan tanpa harus pergi ke bioskop di masa mendatang. Mereka dapat menghadiri suasana tersebut di rumah masing-masing. Kedua faktor tersebut dalam transformasi digital di masa pandemik, masyarakat akan semakin menggunakan teknologi identitas digital mereka. Meski masyarakat sebelumnya beranggapan adanya identitas sebagai formalitas belaka dan melakukan verifikasi platform online. Di masa pandemik seperti saat ini, teknologi identitas digital akan membantu dalam berbagai hal, baik bagi pemerintah, perusahaan di dalam bidang bisnis, hingga kepentingan masyarakat luas. Misalnya, dari data identitas digital dapat digunakan untuk mendeteksi persebaran COVID-19. Kemudian di ranah bisnis, transformasi digital terkait identitas digital banyak digunakan untuk kepentingan transaksi. Biasanya untuk figur yang digunakan adalah mulai dari identitas digital biometrik seperti face dan tanda tangan digital. Penggunaan dua figur tersebut diperlukan di masa pandemik karena selain efektif dan efisien juga dapat mengurangi kontak fisik yang berpotensi menjadi sarana penyebaran COVID-19. Sekarang, pandemi COVID-19 berubah dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan sosial. Kelemahan di pasar tenaga kerja dan jaminan sosial telah menjadi sangat terlihat. Secara khusus, kelompok pekerja yang sudah memiliki posisi rentan di pasar tenaga kerja telah terkumpul paling keras oleh guncangan pertama dari krisis. Ini termasuk pekerja dengan pekerjaan yang tidak stabil dan pendapat sebelum krisis, seperti pekerja berpenghasilan rendah dengan pekerjaan fleksibel. Adalah di antara mereka yang paling menderita dari krisis saat ini. Dalam hal urutan. Oleh karena itu, krisis memperburuk kelemahan yang sudah ada dari umum yang lama. Sehubungan dengan ini berarti bahwa mereka di luar kontrak kerja standar tradisional tidak boleh dilupakan ketika mereformasi pasar tenaga kerja, terutama dalam kondisi digital yang sedang berlangsung transformasi. Cara untuk mengamankan mata pencarian semua pekerja perlu ditentukan. Temuan saat ini menunjukkan bahwa bahkan di pasar tenaga kerja modern, pekerja dengan kontrak kerja standar paling terlindungi. Pekerja penuh waktu dengan kontrak terbuka dan dicakup oleh perjanjian kerja bersama. Ini tampaknya sudah berlaku sebelum krisis dan telah menjadi lebih terlihat mendesak dalam fase pertama pandemi ini. Menyimpang dari waktu penuh dan standar kontrak terbuka adalah urusan yang beresiko, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pendapat rendah untuk bergerak menuju yang baru dan lebih inklusif. Bersama dengan demikian,
akan memerlukan renovasi pasar tenaga kerja yang menyeluruh, memastikan bahwa semua pekerja terlepas dari hubungan kerja, usia atau sion memiliki pendapat yang memenuhi kebutuhan dasar, baik di dalam maupun setelah krisis. COVID-19 telah sering digambarkan sebagai penyimbang yang hebat realita. Bagaimanapun, bahwa ketidakadilan yang sudah berlangsung lama telah semakin diperburuk. Hasilnya adalah kurangnya kehadiran banyak cerita tentang dampak virus corona pandemi pada masyarakat dan manusia. Pemahaman tentang isu-isu penting tidak lengkap dengan pemahaman yang mendalam. Mendengarkan dan belajar dari orang-orang yang telah mengalami ketidakadilan secara langsung, menyadari bahwa untuk benar-benar memahami dampak COVID-19, kita harus fokus pada cerita yang tak terhitung dan belum pernah terdengar tentang kehidupan tersembunyi. Berarti bahwa kita menghubungkan pandemi dengan krisis lain yang telah mengemuka sistem rasisme dalam budaya.